Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah warga binaan Lapas kelas 2B yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai kita pelajaran yang rutin yang kita laksanakan setiap pekan, saya menyampaikan kembali lagi kepada warga binaan yang masih ada di luar untuk segera bersama-sama kita berkumpul di tempat yang penuh dengan barokah ini untuk bersama-sama duduk dalam perkara yang mulia, sekaligus bersama-sama untuk kita mentolak ilmu, menuntut ilmu, sekaligus kita bersama-sama untuk menjadi saksi nanti ketika kita kembali kepada Allah. Nanti kalau bapak-bapak hadir terus sampai ila yaumul akhir, maka kehadiran ini sebenarnya nanti yang akan menjadi saksi. Makanya ada beberapa golongan nanti yang diberikan rekomendasi untuk seseorang itu bisa masuk ke dalam surga. Satu, pertama puasa. Puasa itu bisa memberikan syafaat kepada orang yang menjaga puasanya. Kemudian yang kedua adalah Al-Quran. Al-Quran itu akan memberikan syafaat. Kemudian yang ketiga itu adalah ilmu. Keempat itu adalah pemimpin yang amanah, dan seterusnya. Dan salah satu adalah yang terakhir itu adalah teman yang baik, teman yang soleh, itu akan bisa memberikan syafaat pada kita nanti. Dan tentu teman yang soleh ini bisa didapatkan bukan nanti di tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah. Tentu teman yang soleh yang dimaksud ini adalah teman-teman yang senantiasa hadir duduk di majelis ilmu. Maka nanti bapak-bapak, sekarang kita tidak sadar, atau mungkin belum ada kepikiran kita, ternyata si fulan, teman kita yang sering tempat curhat, si fulan yang sering ada sedikit berkesehatan biasanya. Sekarang kita tidak sadar, ternyata nanti ketika kembali kepada Allah, ternyata teman kita yang di samping kita, yang jarak 2 orang setelah kita duduk, ternyata dialah yang menjadi saksi. Dialah yang menjadi saksi kepada kita, bermohon kepada Allah agar sekiranya kita dimasukkan ke dalam surga. Alhamdulillah. Makanya surah Al-Kahfi itu bapak-bapak, itu bukan hanya sekedar surah yang diturunkan saja, tetapi ada hikmah yang begitu besar yang Allah ingin sampaikan. Salah satunya dalam surah Al-Kahfi tersebut digambarkan tentang sosok pemuda yang saleh, tertutup di dalam gua. Tapi apa yang bisa menyebabkan ia bisa keluar dari gua tersebut? Karena amal solehnya. Dia ingat amal-amal solehnya. Kita nanti seperti itu. Amal soleh yang dibangun sama-sama, duduknya kita sama-sama, ngajinya kita sama-sama, ternyata itulah
yang membuat kita begitu mudah masuk ke dalam surga. Kenapa bisa? Karena teman yang menjadi saksi, sahabat yang menjadi saksi, kemudian handai tolak yang menjadi saksi. Alhamdulillah. Maka sebelum kita mulai istighosah, kembali lagi saya ingatkan, jangan ada kata lelah dalam hati, jangan ada kata lelah dalam diri, jangan ada merasa bosan dalam beramal, jangan pernah merasa capek dalam melaksanakan perintah Allah. Karena hakikat Allah ciptakan kita tujuannya satu, memang supaya kita capek. Sampai kapan rasa capek itu hilang? Sampai Allah memperlihatkan tempat kita yang paling indah, yaitu di surga. Capek memang Pak. Mungkin Bapak ingin buru-buru di luar nongkrong, itu lebih enak untuk Bapak daripada mengaji seperti ini Pak. Itu rasanya bosan bikin ngaji begini. Tapi memang begitu ibadah. Hakikat ibadah seperti itu. Hakikat ibadah itu semakin terus dilaksanakan akan semakin muncul nampak dalam diri kita rasa bosan, rasa capek, macam-macam, sehingga kita malas untuk beribadah. Hati-hati. Saya hanya mengingatkan, Allah ciptakan manusia selain tujuan untuk ibadah. Yang kedua, Allah ciptakan manusia ketika dia beribadah itu Allah tanamkan dalam dirinya memang rasa capek. Tapi kenapa Allah memberikan rasa letih? Supaya Allah lihat ayyukum ahsanu amalan, siapa yang sungguh, siapa yang benar, siapa yang khusyuk, siapa yang ikhlas untuk melaksanakan perintah Allah. Di situ terlihat, di situ akan nampak itu. Maka rasa capek itu Allah balas dengan surga. Makanya dalam riwayat yang sahih misalnya, semua yang pernah kita alami, semua yang membuat kita, semua musibah, keadaan yang menimpa kita, mungkin sekarang ini ada salah satu musibah atau ujian yang membuat kita itu, ujian ini begitu susah sekali untuk dilupakan. Akan tetapi nanti ketika dicelupkan oleh Allah di salah satu surga, di danau surga, ternyata ketika dicelupkan saja, sebentar dicelupkan, sudah diangkat. Langsung Allah tanya, pernahkah engkau merasakan hal yang paling engkau tidak enak, hal yang paling engkau rasa ketika di dunia itu tidak enak? Maka kita akan mengatakan, saya tidak pernah ya Allah merasakan ketidakenakan ketika saya berada di dunia. Nah, ini bapak-bapak ganjaran yang Allah berikan kepada kita. Artinya saya ingin sampaikan kembali lagi, jangan pernah merasa capek untuk beribadah, karena rasa capek itulah yang akan Allah bayarkan dengan kenikmatan surga. Tapi kalau bapak-bapak sudah mulai sekarang sudah capek dalam ibadah, maka Allah sudah menyediakan sebuah tempat yang dimana tempat itu ialah bernama neraka. Tinggal pilih mana, mau capek dalam ibadah, tujuannya surga. Yang kedua, kita tidak mau capek, tapi tujuan kita neraka. Pilih mana? Dan kedua pilihan ini ada sama kita semuanya, bapak-bapak. Makanya sebelum ada penyesalan,
yang harus dilakukan adalah untuk memperbanyak tafakkur, merenungkan diri, supaya kita tidak menjadi manusia yang ketika kita hidup kita disolatkan oleh orang, lantas kita tidak pernah sholat. Nauzubillah. Jangan sampai kita hidup di dunia dengan akhir usia kita ternyata orang lain yang mensolatkan. Ketika kita sehat kita tidak pernah sholat. Nauzubillah.